bahwa memang yang buat berhasil itu bukan kita, tapi Allah bilang, berimpak kalian dari rezeki yang aku berikan kepada kalian, bukan dari kita. Ini pelitnya bukan main. Kalau udah dengar impak, alah, gak ada yang nguap lagi. Ini udah mulai penguapan ya, satu-satu. Tulis kebaikan, umroh, haji, silaturahim, ngaji, belajar, mondok, mengajar, infak, sedekah, tulis semua, tulis kebaikan, tulis. Enaklah kalau di situ tulis kebaikan, enaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-ukhra, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh agama. Hadir ma'ana Mudirul Ma'had Mahabbatul Quran. Kemarin kami tanya-tanya, cerita-cerita ketika beliau datang ke Pematang Siantar. Namanya kok Mahabbatul Quran? Kata beliau, anak, kalau tidak salah beliau bilang, kok macamnya kelihatan enak kali mendengar Mahabbatul Rasul. Pondok anak Mahabbatul Rasul. Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam Mambaul Ulum wal Hikam. Jadi beliau buat Mahabbatul Quran. Aku punya anak perempuan namanya Mahabbatul Quswa. Kita doakan beliau, Allah berikan kesehatan. Siapa? Asy-Syaikh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Mustafa Husain. Allah berikan kemudahan hajat beliau. Amin.
dijauhkan bala musibah, amin. Dimudahkan hajat dunia, hajat akhirat. Segala hajatnya ditunaikan oleh Allah. Allah jadikan mafatih lil khair, maghaliq lisyarr, pembuka kebaikan, penutup keburukan. Segala kemudahan dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Ditambah Allah segala kemuliaan-kemuliaan. Ditambah Allah santri-santrinya. Dan dipilih Allah kita bahagian orang-orang yang berjuang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan hadar ma'ana syekhuna ustadzuna, protokol tadi. Itu Ustaz tuh, Syekh Kabir. Dari muqaddimahnya Ustaz Kabir ini. Asy-Syekh Al-Mukarram Zulkarnain Damanik. Alhamdulillah hadir ma'ana, hadir bersama kita, guru kita, ustaz kita, pejuang kita, ketua forum komunikasi silaturahim masjid dan musalla, Bapak Abang Anda Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Fadil Muhammad Hendro. Masya Allah, 30 masjid, beliaulah ketuanya. Hati-hati sama beliau. Jadi anak tadi cerita sama dengan jumlah 30, anda pikir kalau satu masjid musola 100 orang aja kali 30 berapa dia? 30 kali 100 berapa dia? 3000. Padahal beliau mau membebaskan tanah 10 rantai di sini. Semeter hanya 100.000. Berarti tinggal 1000 meter lagi. Bulan berikutnya selesai 10 rantai sudah. Semeter cuman 100.000. Nah, nanti ajak saya dan kita semua, kita pastikan kita punya saham di dalamnya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ini urusan agama, kalau anda tidak ambil bagian di dalamnya, Allah pilih orang lain, Allah kirim orang lain, kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita muliakan para alim ulama, para asatir, tokoh masyarakat, grup solawat, santri, bapak, ibu, seluruh keluargaku, saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini merupakan satu aktivitas kemuliaan yang mendatangkan kasih sayang Allah, mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jalan-jalan mendapatkan syafaat Rasulullah. Orang mengatakan, ngapain kita buat maulid, dalilnya enggak ada. Ya, kalau anda tak tahu dalilnya ada, anda akan katakan itu tidak ada dalilnya. Padahal dalilnya begitu banyak, saudara. Bahkan yang mengajarkan maulid itu kata orang bukan Nabi. Kita lihat dalam banyak riwayat yang mengajarkan maulid dan banyak kisah adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hadis yang sahih, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin?" Ketika itu Rasulullah menjawab, "Qal fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Aku puasa hari Senin, kata Rasulullah, karena aku dilahirkan hari Senin. Berarti Rasulullah merayakan maulid dengan melaksanakan ibadah puasa. Berarti yang mengajarkan merayakan maulid itu adalah Rasulullah. Silakan dengan apa saja, maka disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, tebal kitab tuh, begini lebih kurang tebal. Kita baca di dalam begitu banyak dalil tentang maulid. Beliau katakan seluruh aktivitas yang diniatkan untuk miladnya Rasulullah, boleh dengan kumpul dengarkan nasihat, kumpul membaca Al-Quran, kumpul bersolawat, berkumpul silaturahim, kumpul berzikir, kumpul membantu fakir miskin, berkumpul membantu anak yatim, berkumpul kebaikan. Setiap kau lakukan kebaikan, kau niatkan kepada maulid. Disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Yusufiyah, semua itu mendapatkan pahala yang besar. Dan orang yang berjuang di dalamnya mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawab, pahala kelak akan diberikan kepada orang itu. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami bahagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Bahkan Nabi katakan bukan hanya satu jawaban ketika orang tanya, ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Qal fihi wulidtu. Aku puasa hari Senin, kata Nabi, karena aku dilahirkan hari Senin. Bahkan kata Nabi, wa unzila alayya. Dan kenapa aku puasa hari Senin? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada hari Senin. Nggak usah khawatir, Ustaz. Allah mudahkan semua hajat nanti. Yang kita perjuangkan bukan urusan kecil, bukan urusan perut. Yang kita perjuangkan urusan kubur, urusan padang mahsyar, urusan sirat. Allah akan kirim hamba-hamba Allah yang ikhlas dan siap berjuang untuk siap membangun, membantu, karena ini jalan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini santri ada nih, udah 4 juz adik beliau di sini. Mondok ini udah 4 juz. Kita juz apa? Juz pokat. 4 juz. Ya, anak kecil 4 juz. Kita juz 30 aja nggak selesai-selesai dari lahir sampai memati. Oh, juz 30, jangankan juz 30, Yasin, wirid Yasin itu 50 tahun. Semangat, Masya Allah. Bapak ikut wirid Yasin, ikut Pak Ustaz. Aku sejak balik wirid Yasin Pak Ustaz. Berapa tahun? 50 tahun. Hafal? Belum Pak Ustaz. 50 tahun ikut wirid Yasin tahap. Ini 4 juz, masih kecil, masih muda belia. Anda nggak pengen punya kemuliaan semacam ini? Oh, saya tak sanggup lagi Pak Ustaz. Gunakan hartamu untuk ini. Saudara, disebutkan dalam kitab Karamatul Aulia betapa luar biasanya orang-orang yang belajar semacam ini. Disebutkan dalam Karamatul Aulia, ada seorang senangnya doyannya maksiat. Ya kayak kita kini kan doyannya maksiat kita ini. Sukanya lalai, sukanya santai, happy-happy. Ya. Satu hari seorang suami yang doyan yang maksiat ini punya istri. Istri dalam keadaan hamil. Dia pesan, hai anakku, si istriku, nanti kalau sekiranya anakku ini lahir, kalau sekiranya Allah mentakdirkan usiaku pendek, ini orang ini bukan orang baik, orang bandel, senang maksiat, ashabul fajirin. Pesan suami, nanti kau sampaikan, kau letakkan, kau didik anakku ini untuk belajar agama. Pendek cerita, Allah tunjukkan ternyata sang suami umurnya pendek, meninggal dunia. Nggak lama lahir ini sang anak. Kemudian teringat sang istri dengan apa yang dipesankan oleh sang suami. Nanti kalau anak sudah sampai usia belajar, pondokkan, belajar Quran, belajar agama. Sampai masa itu, saudara, disebutkan dalam kitab Karamatul Aulia, sang suami ini namanya bandel, disiksa di kubur. Tatkala sang anak belajar, masih belajar Al-Quran, bahkan yang disebutkan dalam itu kitab, masih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, malaikat, hentikan siksa bapaknya. Kata malaikat, ya Allah, ini kan memang vonis buat dirinya. Iya, kata Allah, tapi aku malu menyiksanya. Aku malu menyiksanya. Kata Allah, aku malu menyiksa ayahnya. Kenapa? Anaknya sedang muji-muji aku di dunia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kok cuma semeter 100.000, semeter 100 miliar pun kita akan bayar untuk selamat di kubur, saudara. Itu diperjuangkan itu Ustaz Hendro. Allah, kalau kita nganggarkan sholat menghayal, baca Quran ngantuk, zikir nguap, apa mau kita banggakan dari amal kita? Nggak ada. Hentikan siksanya, hentikan, kata Allah. Kata malaikat, ya Allah, ini kan vonis buat dirinya, kerjanya maksiat, buandat ashabul fajirin. Kata Allah, aku malu menyiksa ayahnya karena anaknya sedang muji-muji aku di dunia. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah zat yang maha agung, maha pengasih, maha dipuji-pujinya. Masa aku siksa ayahnya, anaknya muji-muji aku di dunia. Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allah jadikan kita bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad, yang alam ini pun Allah sebutkan dalam hadis kursi ada karena keberkahan Rasulullah, sehingga Allah menyebutkan laulaka ya Muhammad maqalaktul asya. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, alam ini pun tidak diadakan Allah. Ada kita, ada alam, ada negeri ini, itu pun karena keberkahan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita adakan maulidnya. Salah satu bentuk kegembiraan kita kepada Rasulullah, Allah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senangkan Rasulullah dengan cara menyenangkan segala apa risalah syariah yang di bawah baginda Nabi Muhammad. Sebarkan risalah itu, sebarkan syariat itu, dukung perjuangan itu, korbankan hartamu, jiwamu, ragamu, bahkan kalau perlu jawa dan darahmu untuk meneruskan perjuangan risalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulia hidup. Bahkan kalau kita mau bicara Bapak Ibu, Nabi katakan Abdulul buqa fi wajhil ardi majalisul ulama. Kata Nabi, tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung adalah satu tempat yang di tempat itu, kata Nabi, dikaji ilmu agama. Ini sekarang tempat yang paling agung di sini. Al-Mundhiri di sini. Ini kenapa pula ini? Subhanallah. Atau mungkin karena belum dibayar mungkin ya. Subhanallah. Ya, nggak apa-apa dua. Kalau ada satu lagi nggak apa-apa taruh. Siap-siap, mana tahu rusak dua-dua, ada satu lagi. Afdalul buka fi wajhil ardi majalisul ulama. Kata Nabi, tempat yang paling mulia di alam ini adalah satu tempat yang di tempat itu dipelajari agama Allah Ta'ala. Kalaupun bisa kita sujud syukur Bapak Ibu, Allah pilih satu tempat di alam ini, daerah Mencirim ya. Saya Mencirim, satu tempat untuk ditempatkan, satu tempat yang termulia di alam ini. Kalau bisa kita bukan hanya semeter, 2 meter. Kok ada rumah yang bisa kita pakai aja, pakai. Udah, untuk pesantren. Apalah hidup ini. Saudara, Ana mau cerita sedikit. Tahun 2014 Ana pulang dari Yaman. Ana balik ke Darussalam ketika itu. Ngajar. Terus Ana buka majelis. Satu hari Ana punya keinginan buka pondok. Ana sampaikan ke hadapan umat. Ana punya niat mau buka pondok. Mohon doa, mohon dukungan. Ada satu orang jamaah sampaikan pesan ke Ana melalui orang lain. Sampaikanlah Ustaz tuh, aku mau ngasih tanahku dan seluruh rumah-rumahnya. Ya Allah. Ketika itu Ana nggak mau nerimanya. Tapi dia Masya Allah sampaikan ke jamaah ngotot. Tolonglah bilang sama Ustaz tuh biar diterimanya. Kok susah kali tinggal nerima, aku ngasih lagi. Kok nerima aja susah kali. Ana bilang, Ana kasih waktu, Ana istikharah dulu. Ana istikharah, kemudian Ana mau cerita sama ayahanda guru Ana. Ana ceritakan ya, kayak mana itu ada orang mau ngasih tanah. Ya bismillah kau ambil. Kalau kau nggak mau di situ, nanti kita kirim orang di situ. Tapi kalau aku nerima itu ya, aku mohon izin agar ayah ridho, aku tinggal di situ. Aku menetap di situ. Kalau memang itu kau mau, silakanlah. Bismillah katanya. Terakhir tanah itu dikasih 4 ranti. Dikasih.
dikasih 4 rantai, dikasih 4 rantai itu berapa meter? 4 kali 4 berapa? 1600 meter. Bahkan sama rumah-rumahnya semuanya. Langsung buat surat pakai notaris, langsung diserahkan ke Anda. Pesanku satu aja Ustaz. Aku minta kalau aku mati dikuburkan di pesantren ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ada nanti di sini yang kayak gitu. Amin. Amin ya Rabbal. Apalah susahnya sama kita 30 masjid tadi 3.000 orang. Itu belum ikut cucu sama mantu-mantunya. Belum dihitung kalau istrinya 2 lagi. La ilaha. Berjuang. Selesai ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan hartamu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu membuat kau lalai dari Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang-orang yang menjadikan hartanya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya buat dia lalai dari Allah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfak kalian mimma, dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Allah suruh kita berinfak dari rezeki yang Allah kasih kepada kita. Bukan kita yang cari rezeki. Jangan kita merasa rezeki yang itu hasil perjuangan. Jangan. Berapa banyak orang perjuangan sama, modal sama, usahanya sama. Satu bangkrut, satu berhasil. Bahwa memang yang buat berhasil itu bukan kita, tapi Allah bilang, berinfak kalian dari rezeki yang aku berikan kepada kalian. Bukan dari kita. Ini pelitnya bukan main. Kalau udah dengar impak, Allah, impak lagi. Tapi kadang yang tidak bermanfaat kita keluarkan. Berapa saja kita keluarkan. TV masih bagus, ganti. Kulkas masih bagus, ganti. Chatnya masih bagus, ganti chat. Istri masih bagus, tambah. Cobalah. Kadang ini Masya Allah kita ini kadang. Tapi urusan gini-gini kita kurang simpatik. Ibu ini kalau dengar istri nambah, pening dia. Udah mau pulang ya bawaan. La ilaha illallah. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfak kalian, berinfak. Kata Allah berinfak. Qabla ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum kematian itu datang kepada kalian. Jangan udah mati baru berimpak. Ini sekarang kita tengok banyak impak yang udah mati. Impak almarhum. Yang hidup tak ada. Yang mati semua. Untung ahli warisnya itu berpikir untuk berimpak orang tua. Kalau enggak ada habisnya dunia, enggak ada habisnya. Ana pernah membagikan harta warisan di Medan nih. Ana ditelepon, Ciantar. Mereka orang kaya besar. Ana telepon keluarganya, Ustaz bisa membagikan harta kami ini. Kayak mana rupanya ceritanya? Iya Pak Ustaz, keluarga sudah ribut bertahun. Meninggal ayah, harta belum dibagi. Habis itu meninggal ibu, harta belum dibagi. Semua kami ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Medan. Nggak pernah selesai ngurus bagi harta, ribut aja Pak Ustaz. Jadi gimana maksudnya? Kalau bisa Ustaz bagi, bisa aku bilang kalau kalian mau aku bagi secara syariah. Apa lo susahnya itu? Gampang itu kan Ustaz tuh. Ya kami musyawarah Ustaz, sampaikan kalau memang mereka siap dibagi secara syariah, aku bagi. Musyawarah mereka terakhir oke. Dijemput aku ke Medan. Sampai di Medan pas di rumah beliau waktu maghrib, kami pun jamak kosong. Jamak dengan sholat isya. Selesai. Langsung ke rumahnya, habis ke rumahnya makan. Selesai. Sudah semua keluarganya kumpul semua. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya kumpul semua. Udah. Kami semua siap dibagi Pak Ustaz. Oke. Ambil papan tulis. Whiteboard. Spidol. Oke.
Dengar semua, bagi. Apa aja hartanya? Banyak Pak Ustaz. Apa banyaknya? Ruko di Jalan Ring Road Medan tuh 7 ruko, 7. Kemudian perumahan Pak Ustaz. Kemudian banyak beberapa daerah rumah dan bangunan, termasuk rumah makan Sindelaras di Siantar Jalan Hasan itu tanah mereka. Rumah besar di belakang rumah makan Panorama di Siantar punya mereka. Perumahan banyak, tanah banyak, rumah besar, kendaraan, uang emas, bagi semua. Kuperhitungkan lebih 100 miliar. Jadi bagi. Oke. Bagaimana aturan bagi? Pertama meninggal siapa? Ayah. Jelaskan. Oke. Kalau ayah meninggal syariat, kalau dia punya anak, maka sang istri dapat bagian 1/8. Karena dia punya anak, laki-laki perempuan, lidzakari mithlu hadzil untsayain, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Kemudian belum dibagi, meninggal ibu, maka sisanya hak ibu yang 1/8 itu dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, asabahnya. Tetap lidzakari mithlu hadzil untsayain, anak laki-laki dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Oke semua, oke, dibagi. Dihitung harta semua, laki-laki setiap orang mendapat bagian 2 bagian daripada anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki 5 orang, anak perempuan 4 orang, maka harta itu dibagi 14. Kok bisa 14? Anaknya cuma 9 Pak Ustaz. Karena setiap anak laki-laki dapat 2 bahagian. Bagi. Ruko, bagi. Perumahan, bagi semuanya. Habis, apa lagi? Ada depositonya? Enggak ada Pak Ustaz. Duit ada. Udahlah. Jangan, kalau aku pulang berantem kalian aku bilang. Bak sini semua, dikeluarkan. Ada berapa? 30 jutanya Ustaz. Oke, bagi. Apa lagi? Emas Pak Ustaz. Biarlah kami. Jangan, kalau aku pulang ke ribut nanti. Ambil sini Mas. Diangkat emas Bu. Ya Allah, emasnya 1 kaleng. Kaleng susu. La ilaha illallah. Bagi. Cincin ibunya, kalung emas, rantai, gelang, kerabu. Bagi. Habis itu apa lagi? Mobil Pak Ustaz. Mobil apa itu? Mobil Ford. Alah murah itu gue bilang. Selesai semua dibagi. Lebih 100 miliar perhitungan. Bagi semua selesai dibagi. Ana lihat jam-jam 12 malam. Dari maghrib bagi sampai jam 12 malam. Ngerinya pembagian ini. Udah selesai, ana pun udah ana tahan mau buang air dari tadi. Permisi ke kamar mandi. Mereka duduk semua. Siap anak kamar mandi, anak duduk di kursi, mereka di bawah semua. 1 orang dari anaknya bilang, perempuan yang tinggal di Bandung, Ustadz, iya, mudah-mudahan nggak kumat habis ini. Ustadz, kata anaknya itu, di setelannya ditambah sedikit. Ustadz, anak heran loh Pak Ustadz, kenapa? Kok bisa ya Ustadz bagi harta kami ini ya? Kok bisa kami ikut apa yang Ustaz bilang? Aku juga heran kok bisa pula kalian ku bagi dulu. Udah berapa tahun kami ribut aja nih Ustaz semua. Ribut. Ya Allah. Ini bukan nyuruh Bapak Ibu kalau bagi-bagi dipanggil aku, bukan itu ya. Jangan nanti ribut-ribut panggil Ustaz Saban. Ribut-ribut panggil Ustaz Saban. Memang aku ngurusi ribut-ribut rupanya. Selesai dibagi, selesai. Kami pun pulang. Biar kita tahu Bapak Ibu, yang kita bagi itu 100 miliar lebih. Tidak ada seorang pun dari mereka anaknya, kandungnya itu, keturunnya, ahli warisnya. Dia tahu mereka kita sedang bangun pesantren. Terpikir sikit pun mengingatkan pesantren, nggak ada. Sikit pun nggak ada. Bukan aku kesal, faslihu baina ahwaikum, aku bahagia karena mendamaikan orang yang berselisih, itu perintah Allah. Faslihu baina ahwaikum. Damaikan orang yang berselisih di antara kalian. Apalah salahnya kok 1 miliar dikasih? Guram kalian. Tapi nggak apa-apa, Masya Allah. Kita terikhlas. Kita niat membantu umat, bantu orang. Kalau pelit bin bakhil bin medit itu memang susah lah. Congok, rakus. Ku bilang kalian, Masya Allah, kok kalian ribut? Kalian membagi yang sudah ada, orang mencari dari nol.
Kalian membagi yang sudah ada, kok repot kali kalian ini. Berenung, ya juga. Membagi yang sudah ada, dan yang menerima saudara kandungmu, darah dagingmu, kok ribut? Bukan orang lain. Semuanya ikut. Tapi biar tahu kita Bapak Ibu, tak semua orang berpikir untuk akhirat, merasa kurang. Terakhir kurang aja. Berpikir kepada urusan akhirat. Maka kata Nabi, kalau kau punya satu lembah dunia, kau minta lembah yang kedua. Kalau Allah kasih satu dunia buatmu, kau akan minta dunia yang kedua sampai masuk alam kubur. Baru kau menyesal. Maka Allah bilang, "Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Berinfak kalian, beramal kalian sebelum datang kematian itu kepada kalian. Berjuang sebelum mati. Ngaji sebelum mati, ngaji. Rajin majelis, hadir tuh setiap subuh, tiap bulan, ya Ustaz ya? Setiap minggu hadir. Barokah itu, ada komunitas gini didukung. Luar biasa ini. Kisah kita sekarang harus banyak buat komunitas-komunitas. Anda buat majelis di Siantar itu. Ada pengajian malam. Dulu tiap malam ada pengajian. Setelah ada pondok kita kurangi. Gimana kita nanti ada pondok ngurusi pondok gimana? Anda bagi setiap malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis pengajian umum. Kemudian Anda buat pengajian ibu-ibu Mahabbatur Rasul. Ibu-ibu semua. Kemudian Anda bikin pengajian khusus remaji. Pemuda-pemudi khusus, namanya ngopi ngobrol perkara iman remaja, sebulan sekali. Bahkan Anda buat maulid keliling sebulan sekali. Rata-rata yang hadir, terus majelis. Kita buat gerakan komunitas untuk apa? Mengajak kita dan umat ini untuk dekat dengan Allah, dekat dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus bagus, diteruskan Ustaz. Allah banyak tantangan, gak usah didengarin. Pasti mana ada perjuangan yang baik gak punya tantangan. Yang beginilah, yang begitulah, yang beginilah. Terus jalan saja, jalan. Yang kita kejar Allah. Ingat pesan Imam Syafi'i, ketika kau berada jalan yang hak, kau berada di jalan yang hak, kau berani mengatakan ini hak, ini batil, kelak akan datang satu orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, akan datang 10 orang yang akan membenci dirimu. Tapi kau terus berada di jalan yang hak. Berani kau katakan ini hak, ini batil. Kelak akan datang 10 orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, akan datang 100 orang yang memusuhi dirimu. Kau terus berada di jalan yang hak. Kau katakan ini hak, ini batil. Kelak akan datang 100 orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, akan datang 1000 orang yang akan memusuhi dirimu. Kalau kau ketika itu mencari ridhonya Allah, ketika kau tetap istiqomah dalam jalan Allah, ketika itu kau mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau kau mencari ridho manusia, kau tinggalkan ridho Allah, ketika itu Allah berlepas tangan dari diri. Takbir! Aku kok takbir tak semangat, aku tutup ceramah. Atau aku tengok mata tinggal putihnya ya. Nah, ini mau ngapain wah ini aku pikir, tutup langsung. Memang itulah perjuangan nih. Mana ada yang mulus. Tapi yang berjuang Allah berikan kemuliaan. Yang tak mau berjuang dia akan ketinggalan. Berjuang aja. Ustaz Mustafa Husain itu nama pendiri pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Karena kalau misalnya ziarah kubur makamnya itu di pinggir jalan. Beberapa hari yang lalu datang keturunan cucu Syekh Mustafa Husain. Cucunya datang ke pondok kita. Jadi anggota DPRD Sumatera Utara, wakil ketua anggota DPRD Sumatera Utara. Cucu Mustafa Husain, Masya Allah. Anak minta biar aja anak minta dosa. Kenapa? Cucunya Syekh Mustafa Husain termasuk pondok pesantren tertua di Sumatera Utara. Yang sekarang muridnya belasan ribu sampai puluhan ribu. Dan Sumatera Utara itu sekarang ulama mayoritas keluar dari jebolan Mustafawiyah itu. Cucunya.
Masya Allah. Anda dah minta doa, ya Allah dengan keberkahan cucu Syekh Mustafa Husain, berikan kemudahan-kemudahan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti udah mati baru ya Allah, tahan dulu mati, jangan dulu ya Allah. Wala yuqirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan merubah-rubah sebuah hal yang sudah menjadi ketentuan Allah. Enggak dirubah, udah jadwal mati ya mati, selesai. Enggak sempat bilang apa-apa pun, enggak sempat lagi. Sekarang tanamkan niat, semua kita masing-masing tanamkan niat. Berapa meter yang akan kuberikan di dalam waktu dekat ini? Atau hari ini mana kotaknya? Keliling sini saat aku ngasih semeter. Cepet. Ini kotaknya cepet, satu orang, cepet. Ayo keliling, aku lagi teringat, nanti berubah niatku. Ayo, aku kasih semeter. Duitku ini lah yang bisa semeter. Ayo semuanya pegang, isi kotak itu. Mana ya duitnya ini? Kok susah kali dicari. Aku ustadz ngasih 100.000, ya sedikit lah memang. Namanya pun bukan pengusaha. Ayo kelilingkan. Ayo bang kelilingkan. Bukan aku aja mau ngisi nih. Kelilingkan, semuanya kelilingkan. Pastikan semua harus ngisi. Dan jadwalkan dalam hati kelak minggu depan, pekan depan, bulan depan. Target ini, kata beliau tadi bulan 9, itu mau dilunaskan 4.000 meter. 1 meter 100.000. Anda pulang tadi punya rezeki, mana yang bisa dibagi? Perlu jual kulkas jual. TV, jual TV. Ngapain kita nonton TV? Udah puluhan tahun nonton TV. Apa sih untungnya nonton TV? Anda di rumah nggak pakai TV ya? Nah? Kadang tamu datang. Pulang tamu ditelepon, Pak Ustadz, aku boleh ngasih TV Pak Ustadz? Layar datar, layar lonjong atau tak belayar? Oh, pikirnya kita tak bisa beli TV. Kalau TV aku telepon satu nomor, datang TV kalau aku mau. Tapi aku sadar, tahu diri. Yang tak punya TV pun aku di rumah, amalku cuma seperti itu. Yang tak punya TV pun aku di rumah, istriku amalnya cuma seperti itu. Bagaimana kalau sudah TV? Kan gawat. Bisa nonton jamaah, tapi tak bisa sholat jamaah. Bisa ngaji, nggak bisa nonton jamaah, tak bisa ngaji jamaah. Bisa nonton jamaah, tak bisa zikir jamaah. Kan sedih itu. Jual TV. Serahkan kemari. Nanti diganti Allah TV di akhirat. Di akhirat pun ada TV. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Asyik TV akhirat tuh. Apa filmnya? Filmnya kehidupan kita ketika di dunia ini. Za'amal ladzina kafaru allai yab'atsu qul bala wa rabbi. Jadi nanti orang yang senang nonton di dunia, di akhirat dia tidak akan menikmati TV-TV indah akhirat itu. Masya Allah. Qul bala wa rabbi ayyab'atsu. Katakan ya Muhammad kepada mereka-mereka yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma nunabbi'ukum bima amiltum. Bahkan bukan hanya dibangkitkan kata Allah, bahkan kami akan filmkan, tayangkan, kabarkan, beritakan, saksikan bima amiltum, apa saja yang pernah kau lakukan di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Gampang sama Allah cuman buat itu. Kita berpikir sekarang flash display bisa bawa data. Di akhirat data lebih dahsyat daripada itu. Kita nengok film kehidupan kita kelak di akhirat. Ya Allah. Nampaklah suasana ngaji kita hari ini. Oh, itu aku ya Allah. Amin. Mau beli di Mahabbatul Quran. Itu yang ngantuk itu kan. Kelihatan film kita ngantuk. Subhanallah. Kelihatan film. Ya kalau yang ditayangkan film baik-baik, edalah senang ngaji, baca Quran, wirid, silaturahim, majelis taklim, apalagi zikir, infak, sedekah, haji, umroh, jihad, berjuang, berdakwah, edalah. Tapi kalau yang ditayangkan yang maksiat, tengok nampak sang istri, ya Allah bang, ku tengok kayak kiai kok di dunia, cuman bejat kali banyak di luar rumah ya, kelihatan. Nampaklah istri, ya Allah ku tengok istriku di dunia macam ustazah, rupanya pergi kerja dia dikerjai orang. Kelihatan, nggak bisa bohong. Ya Allah,
Tapi ada satu yang membahagiakan kita, Bapak Ibu. Wa may yu'min billah wa ya'mal amalan salihan yukaffir anhu sayyiati. Orang yang beriman kepada Allah kemudian dia terus melakukan amal saleh, yukaffir anhu sayyiati. Allah jadikan iman dan amal saleh menjadi penembus seluruh dosa-dosa dan noda yang pernah dilakukannya di alam ini. Maka ada orang terkejut di akhirat. Dia tahu habis ini filmku ngintip orang mandi. Tapi kok enggak ada? Dihapus, yukaffir anhu sayyiati. Allah hapus kejahatan, kebajikannya, kekotorannya, dosanya, maksiatnya. Kenapa? Dia jaga iman dan amal soleh dalam hidupnya. Takbir! Senang kita gini, kita sadar banyak dosa kita ini. Kalau dibuka akan sama Allah, jangankan orang nengok muka kita nggak suka, kita nengok kita pun nggak suka. Banyak dosa kita ini. Banyak apa banyak? Baru 2 hari aja kita sholat. Itu masih menghayal dari hidup ini. Summa nunabbiukum bima amiltum. Sampai disebutkan dalam Daqaiqul Akhbar, saudara. Nanti dikubur dalam Daqaiqul Akhbar disebutkan nanti dikubur ada malaikat bertanya kepada si mayit. Ya mayit, uktub ma amilta minal hasanah. Mayit, coba sekarang kau tulis segala apa yang baik yang pernah kau lakukan di dunia. Enaklah kalau gitu. Biaya tuh pakai apa kau nulis malaikat? Biasa, pakai jarimu itu. Di ayu sahibah. Kau tulis di mana? Di kafanik, di atas kafanmu itu. Ditulislah, nulislah kita di atas kafan pakai jari. Ngaji, baca Quran, wirid. Baca Quran, walaupun baca Quran 3 ayat muatnya 4 banyakan muatnya sama ayat. Semuanya nguap. Zikir nguap, sholat nguap, baca Quran nguap. Makan aja nggak nguap. Perhatikan nanti makan, gak ada yang nguap itu. Ini udah mulai penguapan ya. Satu. Tulis kebaikan. Umroh, haji, silaturahim, ngaji, belajar, mondok, mengajar, infak, sedekah. Tulis semua, tulis kebaikan, tulis. Enaklah kalau disitu tulis kebaikan, enaklah. Bagus ini orang abang-abang ini. Kadang sekarang awalnya ceramah agak ngeri-ngeri juga. Tiba-tiba dari belakang datang, buat katanya. Iya, habis itu gila katanya. Bagus ini diteruskan ini. Ya, bagus. Ya Allah berikan keberkahan itu. Komunitas silaturahim masjid dan mushola. Bukan hanya 30 masjid mushola, sampai nanti 300, 3.000. Bahkan 3 juta sealam nih ngumpul umat nih. Dengan satu persepsi yang sama, niat amal ma'ruf nahi munkar. Takbir. Jangan kita berpikir Allah kita cuma mencirip. Nabi dulu pun di sudut-sudut kota Nabi itu tak diperhitungkan orang. Habib Rizik dulu tak diperhitungkan orang dulu itu. Sekarang semua orang takut. Pejabat pun takut sama dia. Gak diperhitungkan orang. Dulu kita mana siapa yang kenal sama kita ini? Tapi luruskan niat, bersihkan niat, maftu kulli syai' akan Allah bukakan jalan kebaikan semuanya. Insya Allah. Habis si mayit nulis kebaikannya, diam si mayit. Wal'an uktub ma amilta minas sayyi'ah. Sekarang kata si mayit, sekarang kata malaikat kepada si mayit, kau tulis segala apa yang pernah kau lakukan dari yang buruk-buruk. Ngeri itu Tulislah, tulis. Dari umur balik 15 tahun lebih kurang kita. Perempuan ada dari 9 tahun. Coba, tulis. Coba ingat umur kita 15, dosa apa yang pernah kita lakukan. Apakah Anda pikir itu hilang begitu saja? Alah, wes tobat kok. Wes lupa itu Allah Ta'ala. Hidungmu itu tercatat. Umur 15 tahun. Bagaimana apa yang kau lakukan 15 tahun? Terus 20 tahun. Terus 25 tahun. Terus 30 tahun. Terus 35 tahun. Terus 40 tahun. Terus 45 tahun. Terus 5. Terus. Catat. Ngeri itu. Mana berani kita catat itu? Uktub, kata malaikat. Catat. Mayit diam. Uktub, catat, kata malaikat. Diam aja si mayit.
yaitu ya malaikat. Malu aku catat. Malu aku menulis kejahatan-kejahatanku, kemaksiatanku, kekotoranku, kekejianku. Malu aku nulisnya. Kita kalau mau jujur, kita nulis kejahatan kita, memang kita nggak berani. Coba tes tulis. Jangan tahu orang, tulis di buku. Coba tes. Kekotoranmu, kejorokanmu, kekotoranmu, kekejianmu, kejijianmu. Coba kau tulis. Ngeri ya. Ngeri ya. Jangan tulis di handphone, kekirim ke orang bayar. Coba tulis di kertas. Habis itu cepat bakar. Biar kita tahu loh dosa kita itu seperti itu. Apakah terhapus di akhirat? Jaga iman dan amal soleh. Jaga iman. Allah titipkan Anda harta. Habiskan harta untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu jadi penebus kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok sahabat-sahabat nanti ditanya, kalau ditanya, kan kalau harta min aina tasab tahu ila aina anfaq tahu, kan harta itu ditanya kiri kanan, muka belakang. Dari mana kau dapat harta? Kemana kau gunakan? Kalau kita habis harta untuk agama, ditanya malaikat, min aina tasab tahu wa ila aina anfaq tahu, dari mana kau dapat hartamu? Kemana kau gunakan hartamu? Malaikat goblok kau. Masa kau nggak tahu hartaku? Habis semua untuk agama, kau tanya-tanya harta. Habis semua. Habis ku bikin untuk mahabbatul Quran. Habis. Tanya-tanya. Salah alamat nanti. Selesai. Cobalah kita ingat dosa kita, Bapak Ibu, ya Allah. Lantas kita mau begitu saja tak berjuang. Bagaimana terus ingatlah dosa kita, ya Allah. Dulu ketika SMA makan goreng 3 ngaku 2. Nah, ingat itu. Sering tuh ya. Lagi sekolah, berapa kau makan katanya? 2 nih, 3 makan. Rambutan orang kayak rambutan kita, permisi lain pula. Minta ya Pak, iya ambil aja. Dia juga yang jawab. Banyak orang kayak gitu, aku tengok bercanda-canda. Minta ya Bang, enggak jawab, ambillah. Kata dia juga yang jawab. Haram itu, haram. Ngeri makan haram ini, ngeri. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib bilang, man ja'alal halal qutan mujibat da'wah. Orang kalau makannya cuma halal, pasti doanya mustajabah. Maka pastikan makananmu halal. Satu hari seorang sahabat ngadu sama Nabi Rasulullah, doakan kepada Allah agar doaku mustajabah. Qal Nabi menjawab, tibmat amak takun mustajabat doa. Baguskan makanmu, kata Nabi. Halalkan makanmu, pasti doamu mustajabah. Ini kita makan kadang nggak halal. Campur subhat, campur haram, campur riba. Memang yang kita makan ayam penyet. Tapi uang beli ayam penyet. Atau mungkin uangnya halal, tapi penyembelih ayam itu tak sesuai syariah. Beli bakso, giling baksonya di kotanya, campur semua bakso segala macam model di sana. Aku cerita, ada jamaah kita tukang bakso. Suka kali ngasih anak bakso. Kalau dia udah pulang, anak buang bakso. Sering kali sayang dia sama anak, kasihnya bakso. Cuman anak belum sampai hati nyampaikan tuh sama dia. Kau kasih anak buang. Anak ngasih santri juga nggak mau, karena anak tahu nggak halal itu. Kenapa nggak halal? Di sana ada di Siantar satu penggilingan bakso dari berbagai kalangan, gilingnya di situ. Dia pun giling di situ. Jadi satu hari anak beranikan diri, anak ambil momen yang tepat. Bang, bentar lah bang. Ya ada apa Ustaz? Anak mohon maaf ini ya. Iya. Abang giling bakso di perluasan ya? Iya Ustaz. Kalau bisa jangan di situ lagi. Kenapa Pak Ustaz? Enggak jelas sucinya itu. Saya bilang. Kenapa? Kalau abang mungkin abang cuci, beli ayam 5 kilo, abang cuci sesuai syariah, mengalir karena udah ngaji. Cuman orang-orang yang lain coba abang perhatikan. Jangan-jangan mereka nggak mencuci. Suatu hari diperhatikannya dia lagi. Tengoknya orang beli ayam diikutinya. Sama-sama beli ayam. Dia cuci, tengok kawan tuh nggak nyuci. Langsung masuk ke penggilingan bakso. Beli ayam 10 kilo, nggak cuci-cuci, langsung. Begitulah kan najis tercampur. Tempatnya itu penggiling bercampur dengan najis. Masuk penggiling.
Ayam abang giling. Apalah bedanya, abang juga najis. Terakhir dia nggak giling lagi, belinya penggilingan manual, giling sendiri. Satu hari dia bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah untungnya lebih banyak. Kenapa? Satu hari aku giling bakso 40.000 dikali 30 hari, udah 1.200.000. 1.200.000 biaya giling jadi nggak keluar. Giling sendiri Pak Ustadz. Lebih berkah, yakin karena yang kita jual sesuatu yang suci. Dikasihnya aku tambah-tambah. Udah suci. Kita bukan nggak mau baksonya karena nggak jelas saja. Ini kita kadang makan sembarangan. Gimana makan sembarangan? Satu hari disebutkan dalam Al-Manhajus Sawi, ada seseorang orang saleh, orang alim pulang dari masjid. Dia tanya istri, mana anak kita yang bayi? Lagi sama tetangga, Bang. Ambil. Aku khawatir anak kita disusui oleh tetangga. Ambil. Datang istri lihat, memang ternyata anak disusui oleh tetangganya. Dikabarkan istrinya, iya bang, suamiku, anak kita disusui pula sama dia. Dia tak bilang sama kita. Anak bayi itu digantung sama ulama itu, kakinya ke atas dengan tangan kiri, tangan kanan menekan perutnya sampai muntah-muntah itu bayi. Setelah usia mulai belajar, ada kelemahan dalam menghafal ini anak. Kata ulama, ini pengaruh susu yang tidak jelas kehalalan. Hati-hati, ibu kasih istri ini makan yang halal. Karena Nabi sebutkan keberadaan sang anak itu mempengaruhi susu sang istri. Kasih yang halal. Kalau Anda kasih dia harta haram, harta subhat, harta riba, dia makan, diolah dalam tubuh, ya susui anak-anak, maka jadi sumber keburukan bagi sang anak. Tapi jangan pulang-pulang dari sini bertengkar pula di rumah. Dek, terjawab sekarang. Kenapa bang? Sudah terjawab. Kenapa anak-anak kita bandel? Susu kok tak jelas kan? Untung istri bisa jawab, harta dari kau itu bang. Hati-hati. Ini pengaruh makanan nggak main-main. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi, kata Nabi, setiap tubuh yang dibesarkan dari yang haram, maka tubuh itu lebih layak dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maka orang yang makan haram pasti melakukan yang haram. Karena itu sebagai satu alasan kepada Allah untuk dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jangan makan haram. Biar aja kelaparan tapi tak makan haram. Biar paling mati selesai. Tapi kalau kita makan haram, mati. Kita mati-matian lagi setelah mati. Jadi makan manjalal halal kutan ujibat da'wah. Kalau kau makan halal pasti doa mustajabah. Wa kamulat muru'atu. Kata Imam Ali, mantu ya Rasulullah, orang kalau makannya cuma halal pasti orang itu punya wibawa. Punya wibawa di hadapan istri, punya wibawa di hadapan suami, punya wibawa di hadapan anak-anak. Kenapa kadang suami tak punya wibawa? Jawabannya mungkin Anda sebagai suami berani makan haram. Kenapa kadang istri tidak punya wibawa di hadapan suami? Karena mungkin Anda masih makan haram. Kenapa kita orang tua kadang tidak punya wibawa di hadapan anak-anak? Karena kita mungkin masih mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan Allah. Hati-hati, tak sembarangan. Kenapa sekarang pejabat kita tak punya wibawa di hadapan rakyatnya? Boleh jadi makannya haram. Ada wibawa. Wibawa kita tengok pemimpin kita sekarang. Tidak ada wibawa. Kenapa? Boleh jadi makannya tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Jangan di printer ini ya. Nanti dilaporkan pula. Biarinlah, laporkanlah. Jelas Bapak Ibu? Pastikan makanan kita halal. Bahkan disebutkan manjalal halal raqa qalbuhu. Orang yang makannya cuma halal, Allah jadikan hatinya lembut, gampang kali nerima yang benar. Sekarang banyak orang kita aja yang baik susah kali nerima. Titelnya popol, tapi otaknya kayak TK.
Apalagi imannya paut. Detailnya ya Allah, tapi diajak baik susah kali. Nggak nerima yang baik. Salah satu sebab utama mungkin makan orang ini tidak halal. Raqqa qalbu, orang makan kalau cuma hal lembut hati, gampang kali nerima yang baik. Diajak yang baik gampang, diajak untuk yang mulia enak, dukung. Diajak yang baik semangat. Diajak maksiat nggak selera. Sekarang orang diajak yang baik nggak selera, diajak maksiat nyambut. Jangan salahkan siapa-siapa, mungkin makan orang itu adalah makan yang haram. Jadi jangan ada kasih tanda ibu-ibu bapak. Kenapa kok tak semangat bantu pesantren? Jangan-jangan makannya haram. Kok nggak semangat bantu pesantren? Aneh kok nggak semangat. Jalan surga kok nggak semangat? Aneh ini orang. Aneh. Jangan-jangan makannya haram nih. Anda datang satu hari jamaah ngasih tahu kita, Pak Ustadz, ada orang mau ngasih bantuan banyak nih Pak Ustadz. Jadi, tapi dia usahanya togel Pak Ustadz. Cari yang lain lah, aku bilang. Begitu banyak yang halal togel pun ikut ambil bagian. Ya, kan saudara. Betul nih, bukan dongeng, cerita fakta. Cari yang lain lah. Halal. Man ja'alal halal raqadamatuhu. Orang kalau makan cuman halal, orang itu gampang meneteskan air mata. Ini kita menetes mata susah kali. Ingat dosa tak nangis, ingat maksiat tak nangis, ingat amal lalai itu tak nangis, ingat utang baru nangis. Iya kan, Bu? Kalau ingat utang udah nangis, udah tanggal berapa ini belum ada tanda-tanda ini. Tensi naik, gula naik, serba naik semuanya. Ibadah yang turun tuh sampai tak sholat lagi. Ya Allah. Dosa makan haram itu ngeri. Bahkan kata Imam Ali dalam Al-Manhajus Sawi, raddu dirhamin minal haram khairu min arba'ati alam hajjah makbulah. Anda mengembalikan 1 dirham harta haram kepada pemiliknya, kepada yang berhak memilikinya. 1 dirham yang kau kembalikan kepada pemiliknya, itu lebih luar biasa, lebih indah, lebih mahal daripada 4.000 kali kau melaksanakan ibadah haji yang diterima Allah. Ingat, pernahkah kita ngambil harta haram? Kembalikan. Sendok, ibu ya, sendok orang, jilbab orang, sendal orang, apalagi piring orang, sutil orang. Ya ingat tuh, jangan sepele. 1 dirham saja. Ingat, yang suka geser-geser batas, Nabi sebutkan dalam satu hadis, 7 lapis bumi kelak kau akan pikul di sana. Ingat dosa-dosa kita. Pernah kita ngambil hak orang, yang kerja di kantor pernah hak orang kita ambil, pernah jatuh orang kita ambil, pernah barang-barang orang kita ambil. Disebutkan dalam Al-Manhajus Sawi zaman terdahulu, saudara, ada orang ketika berangkat ke Syam, ada keperluan mulia, dia pinjam penanya dengan orang-orang Syam. Dia selesai nulis, dia kembali ke daerahnya, ratusan kilometer naik unta. Sampai ke daerah, baru sampai ke kampung, ya Allah, pulpen tadi lupa aku kembalikan, masih berada di kampung. Langsung dia buat perbekalan, balik lagi mengantarkan pena itu ratusan kilometer naik unta. Perjalanan berbulan demi mengembalikan harta yang bukan milik. Kita sekarang wis ikhlas ikut. Subhanallah, enggak ada takutnya sama Allah. Hati-hati. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau yang pernah ku ambil tuh orangnya sudah tak ada, mati sudah Pak Ustadz. Cari ahli warisnya. Udah ku cari sampai dapat. Kalau tak dapat, kau impakkan nilai harta yang pernah kau ambil, kau impakkan kepada agama. Kau niatkan pahalanya kepada orang yang pernah kau ambil haknya. Banyak ini, hati-hati. Berjuang supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan
bersih. Insya Allah. Bahkan disebutkan orang yang makan cuman halal at-tadawi minal amrad. Orang makan cuman halal, apa-apa yang masuk ke dalam perutnya jadi obat penyembuh. Sekarang orang makan jadi penyakit. Daging, tensi, soto, gula, pecel, kolesterol. Terakhir kaya, tapi tak bisa makan enak. Terakhir apa? Nasi di blender sama bayam. Pas kayak muntah kucing. Duitnya banyak, di mana-mana ada rumahnya, ada mobilnya, ada perusahaannya, tapi makannya pas kayak muntah kucing. Kenapa? Tak ada berkahnya. Mungkin sebabnya makannya selama ini dari sumber yang haram. Kata agama, at-tadawi minal amrad. Kalau makan orang cuman halal, pasti apapun yang dimakannya jadi obat penyembuh, bukan jadi penyakit. Orang Arab kalau kita bilang makan daging itu membuat tensi, nggak percaya mereka. Karena kusaksikan sendiri ketika di Arab. Kita masuk restoran, khusus restoran bakar-bakar. Bakar ayam, bakar kambing, bakar unta. Datang orang Arab, datang enaknya santai, kilo. Bakarkan 1 kilo. Dia nanti datang sendiri, kiloin 2 kilo. Datang 3 kilo. Biasa aja makan kambing, unta, 1 kilo, 2 kilo. Iya, nggak pakai apa-apa itu. Udah makan, dia tambah lagi. Z, kiloin, tambah 2 kilo. Mana ada kolesterol darah tinggi, mana ada. Kita sekarang Masya Allah makan daging sepotong. Itu pun kadang kuahnya aja. Tensi naik. Makan ayam seekor 7 rumah tangga. Orang di sana seekor tuh 2 orang aja. Tak ada naik tensi. Aku mah sampai di Yaman, dihidangkan 1 talam kami 7 orang. Pelajar. Sabar apa? 7 orang. Pesan, sabar apa? 1 talam 7 orang. Besar ayam tuh masih bulat gini. Pertama aku datang tak temakan aku kayak direbus saja. Orang Arab mana ada gaya-gayanya? Pakai sambal ini. Mana ada orang Arab? Udah blek. Awak pernah masuk ke restoran? Sebagai kuatam petugas restoran tuh. Jujaj. Bagian terus menjujaj. Aku pengen makan nasi pakai ayam. Pengen merasakan di ibu kota Yaman itu di restoran kayak mana? Tengok restoran besar. Mau makan nasi pakai ayam. Ya udah diantar nasinya buswa banyak, ayamnya sepotong. Ya Allah, naik tensiku. Memang nggak ada gaya-gaya mereka itu, nggak ada. Kita kan Masya Allah makan banyak kali. Sambal teri, sambal belacan, pakai sayur rebus, sayur tumis. Entah apa-apanya. Terlalu banyak gaya gitu. Amalan kurang. Karena di Yaman ibu bapak sekalian, azan tuh tak ada gaya-gayanya. Apalagi kita ke kampung, azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, anda nggak canda ini. Ayah anda nyuruh kami di pesantren azan kayak gitu. Pas sampai anak ke Yaman, kayak di kayak pesantren tempat abu nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi orang rame datang ke masjid. Perlu sekali-sekali kampung kita bikin gitu. Allahu Akbar, subuh. Pikir orang kiamat apa ini? Iya, perlu sekali-sekali itu disampaikan sama 30 masjid itu. Coba khusus subuh nanti tanggal Ahad depan kita azannya harus kayak gitu, serentak semua. Allahu Akbar. Orang kurasa lompat langsung dari tempat itu. Ini kurasa nggak aman lagi situasi dengan kita. Ini kita Allah. Ya pun. Ya Allah. Nggak ada gaya-gaya mereka itu enggak. Selawatan rata tapi nangis. Kita beli ketawa dan subhanallah. At-tadawi minal amrad. Orang makan kalau cuman halal, Allah jadikan apa yang dia makan jadi obat penyembuh. Mana ada naik tensi makan daging? Nggak ada itu. Ana baru juga ketemu ada jamaah kita orang Pakistan. Ini Pak Ustadz, daging ini nggak pernah naikkan tensi. Membuat naik tensi itu cara pengolahannya. Orang banyak kali yang dicampur, pakai santan, pakai ini, pakai
Daging masak, nggak usah pakai santan. 1 kilo, 2 kilo saat makan nggak ada pengaruh. Iya. Ku bilang nek tensi itu 2 aja sebabnya. 1 karena cicilan. Itu. Atau jantung berdebar-debar itu 2 aja sebabnya. 1 karena jatuh cinta, yang kedua karena jatuh tempo. Udah tanggal berapa ini duit belum jelas. Nggak ada kena makanan. Nggak ada itu. Makan. Yang penting halal, makan. Cuman jangan berlebihan, itu aja agama ngajar. Jangan berlebihan. Udah cukup, ya udahlah, jangan masuk semua kita makan. Ya bukan lagi tensi, hantu pun masuk ke situ, bukan lagi tensi naik. Wah, subhanallah. Bahkan disebutkan orang kalau makan cuman halal, Allah akan jadikan orang itu punya ghirah dalam ibadah. Kenapa sekarang orang diajak ibadah susah? Kenapa? Kok susah orang diajak ibadah? Sholat malas, majelis taklim berat, kasih fadilah nggak terangkat, dikasih fadilah beri impak nggak peduli, macam nggak mendengar dia. Kenapa orang tidak punya semangat? Disebutkan oleh Al-Imam Zain bin Smith dalam Al-Manhaj Syafi'i, sebab terbesar orang ini makan haram. Orang kalau makannya halal, semangat ibadah itu, semangat jihad itu terangkat. Nggak peduli, kecil kan rasanya dunia ini. Kenapa? Makannya cuma halal. Coba imam-imam kita, ulama-ulama kita, Masya Allah. Imam Syafi'i tiap hari khatam Quran. Kalau sudah masuk Ramadan, tiap Ramadan 60 kali khatam Quran. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa qara'tu jami'an fi shalah, itu ku khatamkan Quran setiap Ramadan 60 kali, kata Imam Syafi'i. Ku baca di dalam salatku. Tiap Ramadan khatam Quran 60 kali dibaca dalam sholat. Kita jangankan dalam sholat, di luar sholat berapa banyak anak-anak umur 70 tahun tak pernah khatam Quran. Anak-anak umur 70 tahun udah jenggotan ini, nggak pernah khatam Quran. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad disebutkan dalam tarikh ulama besar waliullah. Beliau Masya Allah 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Imam Al-Faqih Muqaddam Thani disebutkan dalam tarikh 33 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Kenapa kok bisa sholat subuh dengan wudhu sholat isya? Habis sholat isya mereka ibadah tanpa terasa. Masuk waktu subuh, wudhu belum batal. Sholat subuh dengan wudhu isya yang tadi malam, berapa tahun mereka lakukan? 40 tahun. Kita sekali aja nggak pernah. Jangankan isya ke subuh, maghrib ke isya kentut aja kerja gitu. Kenapa yang kita makan tak jelas, haram? Kodok, kecot, biawak, ular semua kita makan, gimana? Tak buang angin aja. La ilaha illallah. Kita seringan apa? Seringan sholat subuh dengan wudhu sholat duha. Bangun jam 9. Bangun jam 9, pura-pura tergopoh-gopoh, ngambil wudhu, masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, tutup terik, gelap perasaan subuh aja. Allahu Akbar. Diintip sama mertua, Masya Allah anakku luar biasa ini. Rajin kali ibadah, saking rajinnya ibadah, sholat duha pun pakai kunut kan. Padahal kawan tuh mengkodok sholat subuh. Wajib dikodok Bapak Ibu, sholat yang ketinggalan wajib. Seluruh madzhabul arba, 4 madzhab mengatakan wajib kodok sholat yang pernah kita tinggalkan, kecuali ketinggalan sholat karena haid dan nifas. Selain itu wajib siapapun kita yang pernah meninggalkan sholat qadha. Sepakat seluruh ulama-ulama mazhab berdasarkan banyak riwayat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun pernah mengqadha sholat. Ketika selesai pulang perang, malam, larut malam, pulang, capek, Nabi istirahat. Kata Nabi, siapa yang siap hari ini akan menjaga malam, kita khawatir kesiangan nanti subuh baru siap perang, capek. Bilal bin Rabah, aku ya Rasulullah. Tiba-tiba dia jadi herosah, jaga malam di malam itu. Jadi bagus malam itu ada penjaga malam.
Jadi, ya Rasulullah, bangun Nabi, panas matahari. Bilal, Bilal. Kata Nabi, loh kenapa ini? Kok bisa kita tak terbangun? Kok tak dibangunkan? Ya Rasulullah, ketika dekat waktu subuh ngantukku luar biasa, aku pun tertidur ya Rasulullah. Pertama bangun Rasulullah, lanjutkan perjalanan sampai tempat yang agak lapang. Nabi suruh sahabat berwudu, dan mereka ketika itu mengqadha salat pada subuh. Itulah syariat bahwa Nabi pun melaksanakan qadha. Jangan sangka buruk. Nanti kita ini bangun jam 9. Kenapa bangun subuh jam 9? Ngamalkan sunnah Nabi pernah kesiangan. Nabi dibuat Allah gitu supaya ada syariah. Kalau enggak tahu kita mana dalil mengqadha salat ke mana. Dibuat Allah seperti itu supaya ada standar hukum kita, dalil buat kita. Ya jelas qadha salat, qadha. Hitunglah. Gawat nih, aku salat baru setahun nih Pak Ustaz. Hitung. Qadha semua itu. Jangan dihitung yang belum diqadha, hitung aja yang udah diqadha biar tambah semangat. Kok dihitung gawat ini. Qadha terus pagi, siang, sore, kapan saja boleh. Kalau mengqadha kapan saja boleh waktunya. Kapan saja. Kalau mengqadha dia urusan yang wajib, tidak ada larangan waktu meskipun habis subuh, meskipun habis asar. Qadha wajib mengqadha salat fardu. Jelas Bapak Ibu? Karena kita mau makan siang lagi nih. Ya, Anda pun udah lapar. Anda tadi malam tausiah selesai sekitar setengah 11 tadi malam. Jam 11, sekitar jam 11 berangkat dari Siantar sampai agak santai. Hujan nih, di jalan hujan terus dari Siantar. Tengah 3 sampai Kalmudir. Tengah 3 Anda telepon Ustaz Ja'far. Ya, telepon. Oh iya, masuk. Istirahatlah di situ. Habis sholat subuh tanya istirahat lagi dan capek. Ini langsung kembali. Semoga berikan keberkahan kepada kita saudara. Kita doakan Allah jadikan pondok ini pondok yang barokah, melahirkan al-ulama alim hafizul Quran. Allah jadikan mereka orang-orang istiqomah, jadi ulama-ulama yang lurus, yang berani katakan hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allah jadikan mereka ulama yang bukan penjilat-penjilat, ulama-ulama yang lurus. Dan Allah siapkan kita bagian orang-orang berjuang untuk membebaskan tanah 1 meter 100.000. Perjuangkan yang bisa ngasih tiap minggu, kasih tiap minggu. Yang bisa ngasih 2 minggu sekali, kasih 2 minggu sekali. Yang bisa ngasih tiap bulan, beli, bayar. Niatkan wakaf kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjuang dalamnya Allah, mudahkan hajatnya, mudahkan urusannya, jauhkan mereka dari bala musibah ya Allah, mudahkan rezeki mereka ya Allah. Jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang kau cintai, rumah tangga yang mendapat keridhaan-Mu ya Allah. Siapa mereka yang berjuang di pondok dan semua kami yang hadirin Allah, jadikan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Mereka yang sakit, ibunya, ayah yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, gunakan sisa-sisa umur mereka dan kami untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami segala macam huru hara dunia bahkan huru hara akhirat. Ya Allah, gunakan harta kami, ilmu kami, harta kekuasaan kami ya Allah untuk menolong agama-Mu ya Allah. Siapapun kami ya Allah, ya Allah berikan kami kerinduan kepada akhirat. Kecilkan dunia dari hati kami ya Allah, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Cuman akhirat yang besar ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, kecilkan dunia dari kehidupan kami ya Allah. Berikan kami harta yang halal, jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang subhat, jauhkan dari yang riba, yang halal yang kami minta ya Allah. Jadikan seluruh keturunan kami orang salihin dan salihat. Jadikan seluruh keturunan kami orang salihin dan salihat. Ya Allah, mudahkan akhir kehidupan kami mengucapkan la ilaha illallah. Ayo semuanya baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kalimat itu yang keluar ketika kami kau panggil daripada alam ini Allah. Berikan waktu kami, harta kami, ilmu kami menyebarkan kalimat itu Allah, membela kalimat itu, menolong kalimat itu ya Allah, mensyiarkan kalimat itu ya Allah.
Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Ya Allah, satukan kami, ketemukan kami dalam surga-Mu ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad, bersama aulia wassalihin wasyuhada. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Segala yang baik itu yang kami minta, segala yang buruk jauhkan dari kehidupan kami ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah. Berikan segala kebaikan-kebaikan dunia, bahkan kebaikan akhirat. Berikan keberkahan pondok ini, mudahkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, mudahkan santri, mudahkan guru-gurunya ya Allah. Mudahkan pembebasan tanah untuk pesantren ini ya Allah. Dengan keberkahan Rasulullah, dengan keberkahan majelis ini ya Allah, dengan keberkahan orang-orang saleh, dengan keberkahan orang-orang yang mulia ya Allah, dengan keberkahan doanya orang-orang yang kenal denganmu ya Allah, yang cinta kepadamu ya Allah, yang cinta kepada Nabi-Mu ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.